Bab 126-130. Bab 126, Bunuh. Mengikuti suara lembut dari belakangnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di belakang Hemeng. Wajah Hemeng berubah ketika dia merasakan kekuatan-kekuatan ini. Dia menginjak tanah, mengeluarkan tangisan marah saat warna putih mulai menyebar dengan cepat ke seluruh punggungnya yang telanjang. Ledakan oktan. Xiao Yan dengan dingin memanggil dalam hatinya saat dia tiba-tiba mengencangkan yang pertama. Lengan bajunya yang halus mengeluarkan suara seperti kertas saat diguncang oleh kekuatan yang kuat. Tinju Xiao Yan kemudian dengan keras menembak ke depan. Dalam jarak pendek, kekuatan kuat yang dibawa tinju mengeluarkan peluit tajam dari perpisahan angin. Suara tajam angin bertiup di belakangnya menyebabkan wajah Hemeng menjadi terkejut. Bocah yang tampaknya lemah ini sebenarnya telah melatih kekuatan fisiknya sedemikian rupa. Dentang. Suara jernih bergema di seluruh tenda. Suara, yang berlama-lama di udara untuk sementara waktu, menusuk telinga. Xiao Yan tanpa ekspresi menghantamkan tinju kanannya ke punggung Hemeng dengan kekuatan besar. Kekuatan ganas yang dipancarkan dari kakinya langsung meledakkan lubang selebar setengah meter di tanah di sekitar kakinya. Retak. Suara samar disertai dengan munculnya banyak garis retakan yang secara bertahap muncul dan menyebar di punggung Hemeng. Namun, sesaat kemudian ditekan oleh Dou Qi yang mengalir di tubuh Hemeng. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pertahananku. Hemeng tersenyum tebal saat dia berbalik. Itu mungkin tidak benar. Xiao Yan tersenyum dan menarik tangannya yang ditekan di punggung Hemeng. Sudut mulutnya terangkat saat dia berbisik, meledak. Bang! Suara samar yang dalam tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Hemeng, dengan cepat mengeraskan senyum di wajahnya. Ekspresi terkejut segera menggantikan senyum itu. Seteguk darah segar yang berasal dari organ dalam yang rusak dimuntahkan dengan keras. Tubuh kokoh batu Hemeng kemudian jatuh dengan lemah ke tanah. Menyaksikan kehidupan dengan cepat terkuras dari mayat, Xiao Yan hanya menyekat tangannya dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi. Sinar matahari pagi tumpah dari langit dan melewati penutup kanopi sebelum sisa-sisanya yang berserakan menyinari tempat perkemahan yang tenang di bawah pepohonan. Di dalam perkemahan yang tenang, beberapa tentara bayaran yang tidak sadar tiba-tiba membuka mata mereka dengan bingung. Mereka perlahan duduk dan saling bertukar pandang. Beberapa saat kemudian, sebuah kewaspadaan tiba-tiba muncul di tentara bayaran yang baru saja bangun. Dengan kecepatan tinggi, mereka berdiri dan menatap perkemahan yang sunyi. Akhirnya, mereka mengambil senjata mereka dan berjalan menuju tenda yang terletak di tengah. Pemimpin perusahaan ketiga. Seorang tentara bayaran berteriak ketika dia berdiri di luar tenda. Tidak ada balasan. Sekali lagi, tentara bayaran menunggu dalam diam untuk beberapa saat. Sebuah kegelisahan akhirnya merayap ke dalam hati mereka. Dengan pisau besar, salah satu tentara bayaran melangkah maju dan memotong tirai yang menutupi tenda. Tirai secara bertahap jatuh, mengungkapkan pemandangan di dalam kepada semua orang. Di bagian dalam tenda, Hemeng terbaring diam di tanah dengan kedua matanya terbuka. Di wajahnya ada ketakutan yang akan tetap abadi. Kolam tebal darah segar terbentuk di lantai. Pemandangan itu terus-menerus memprovokasi para saksi yang mengejutkan hati, yang sudah mencapai batasnya. Pemimpin perusahaan ketiga, terbunuh. Wajah terkejut semua orang yang melihat pemandangan tragis itu menjadi pucat dan lemah. Pemimpin perusahaan ketiga dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala terbunuh. Dikatakan bahwa orang yang melakukannya adalah pemuda yang mereka beri hadiah. Haha, berita orang dalam, pemuda bernama Xiao Yan itu telah membunuh hampir 20 anggota perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Cek-cek, anggota perusahaan tentara bayaran kepala serigala telah kehilangan semua muka mereka. Dilemparkan ke dalam kekacauan seperti itu oleh seorang anak laki-laki yang lebih muda dari 20, haha, mari kita lihat apakah Musi dapat terus bertindak arogan. Petik 2. Tidak ada yang tahu dari mana rumor itu berasal tetapi dalam satu sore, hampir semua orang di kota Qingshan tahu tentang masalah pemimpin perusahaan ketiga dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala yang dibunuh oleh Xiao Yan. Segera, banyak mata mengejek yang ingin melihat bagaimana hal-hal akan terjadi mulai beralih ke perusahaan tentara bayaran kepala serigala yang diam. Di sebuah ruangan kecil yang sunyi, seorang wanita berpakaian putih dengan hati-hati mencampur bubuk obat. Tetapi ketika dia mendengar berita dari pelayan wanita di luar, tangannya membeku menyebabkan bubuk obat yang dicampur di tangannya langsung gagal. Dengan lembut menggelengkan kepalanya,
wanita berpakaian putih meletakkan botol kecil di atas meja. Matanya yang cerah melihat sekeliling dan senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia berkata dengan suara rendah, "Xiao Yan, kamu benar-benar mulai membalas dendam." Tangan dokter peri meluruskan rok putihnya saat dia dengan elegan duduk di kursi. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan 7 warna dan cemberut saat dia mengelusnya dengan lembut. Karena dia mampu membunuh Hemeng, kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang 8 Douse. Sungguh kecepatan latihan yang menakutkan. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Nona, Tuan Yao ingin bertemu denganmu. Suara lembut seorang pelayan wanita terdengar dari luar pintu. Mendengar pemberitahuan ini, alis dokter peri menjadi lurus. Tuan Yao adalah orang yang bertanggung jawab atas Rumah Seribu Obat. Dalam beberapa hari terakhir, pria ini sering datang mencarinya setelah mendengar beberapa rumor dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Adapun niatnya, itu jelas bahkan tanpa menyuarakannya. Biarkan dia masuk. Dokter peri memastikan gulungan 7 warna itu disembunyikan dengan benar sebelum dia menghela nafas tanpa daya. Karena dia tinggal di bawah atap orang lain, dia harus menghormati pemiliknya. Haha, apakah kamu baik-baik saja baru-baru ini Nona Dokter Peri? Beberapa saat setelah pelayan wanita menyampaikan pemberitahuan itu, seorang pria dengan pakaian mahal masuk ke ruangan sambil tersenyum saat dia menyapa Dokter Peri. Dokter Peri mengangkat matanya dan memperhatikan pria parubaya di depannya saat dia menganggukkan kepalanya. Dia berdiri, berbalik dan membungkuk untuk menuangkan 2 cangkir teh di atas meja di sampingnya. Duduk di kursi, Tuan Yao melihat sudut yang indah dari sosok Dokter Peri yang disajikan sebelum menatap tajam ke pinggangnya yang sangat sempit. Sebuah cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Pada saat Dokter Peri berbalik, Tuan Yao dengan tepat menarik tatapannya yang tidak sopan. Dokter Peri mengangkat cangkir teh dan dengan ringan meletakkannya di atas meja sebelum menggerakkan bibir merahnya dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah ada alasan Anda mencari saya, Tuan Yao?" Haha, Tuan Yao tersenyum. Menggunakan kedua tangannya, dia memegang cangkir tehnya yang memiliki sisa panas yang ditinggalkan oleh tangan wanita cantik itu. Tanpa ada yang memperhatikan, dia menggosok cangkir teh. Dia menyesap teh dan menjawab sambil tersenyum, "Saya berasumsi bahwa Anda telah mendengar berita tentang orang yang dikenal sebagai Xiao Yan." Wajah Dokter Peri tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Dan tetap tenang. Dia bersamamu ketika kamu memasuki gua untuk mencari harta karun, bukan? Kilatan muncul di mata Tuan Yao saat dia tiba-tiba bertanya. "Tuan Yao, saya pikir Anda salah." Dokter Peri menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Saya memang bersama dengan Xiao Yan sebelumnya, tetapi itu karena dia beruntung membantu saya ketika saya hampir jatuh dari tebing saat memetik jamu. Adapun mencari harta karun di gua, maaf, tapi kami tidak menemukan harta karun. Namun, saya pernah mendengar bahwa perusahaan tentara bayaran kepala serigala tiba-tiba meninggalkan kami dalam perjalanan kembali. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu. Jika Tuan Yao tertarik pada harta karun, Anda bisa meminta para pemimpin dari 2 perusahaan tentara bayaran besar lainnya untuk pergi dan melihat hal-hal yang dibawa kembali oleh perusahaan tentara bayaran kepala serigala." Dokter Peri mempertahankan senyumnya saat dia menyarankan. Mendengar ini, wajah Tuan Yao berubah. Dia langsung menjawab, "Itu hanya pertanyaan acak. Hehe, karena Anda mengenal Xiao Yan, Anda harus mengundangnya ke Rumah Seribu Obat kami jika Anda melihatnya lagi. Meskipun kekuatan perusahaan tentara bayaran kepala serigala besar, Rumah Seribu Obat kami tidak akan kalah dari mereka." Petik 2. Jika ada kesempatan, saya akan membantu Anda menyampaikan pesan itu. Hanya saja saya hampir tidak mengenalnya sehingga Tuan Yao tidak boleh berharap terlalu banyak. Dokter Peri dengan ceroboh berkata, "Haha, baiklah. Maka aku tidak akan mengganggumu. Aku akan keluar dan menyelesaikan beberapa pekerjaan." Mengangguk sambil tersenyum, Tuan Yao mengobrol ringan dengan Dokter Peri sebelum bangun dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Melihat pintu kamar perlahan-lahan menutup, Dokter Peri melirik cangkir teh yang diminum oleh Tuan Yao dan bergumam, sepertinya dia belum menghilangkan niatnya. "Ah, saya harap Anda tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakan saya. Saya mungkin tidak terlalu kuat tetapi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah meminum teh yang saya seduh?" Petik 2. Gambar seorang pemuda berpakaian hitam melintas di benaknya saat Dokter Peri dengan lembut mengetuk cangkir teh hijau tua. Bibir merahnya terangkat,
Kamu adalah pria pertama yang telah menjalani tebal dan tipis denganku. Tolong jangan mati di kota Qingshan kecil ini. Titik 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 titik. Mayat tak bernyawa ditempatkan di tengah aula yang diselimuti oleh suasana suram. Wajah mayat itu adalah wajah pemimpin perusahaan ketiga yang telah mati di tangan Xiao Yan. Semua orang di aula tetap diam saat mereka menatap mayat Hemeng. Tak satu pun dari mereka berani mengeluarkan suara sedikit pun karena mereka bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari pria yang duduk di kursi pemimpin. Aku ingin merobek bajingan kecil itu menjadi ribuan keping. Musi menatap mayat itu dengan mata berlumuran darah saat dia menggertakkan giginya dengan keras, kemarahan eksplosif yang ditekan bisa terdengar dalam suaranya yang tebal. Keheranan dan ketakutan melintas di mata sipit Muli saat dia menatap mayat dingin di sampingnya. Anak laki-laki yang dikejarnya di seluruh gunung beberapa bulan yang lalu benar-benar telah tumbuh sedemikian rupa. Sebagai orang terkuat ketiga di perusahaan tentara bayaran kepala serigala, kekuatan Hemeng adalah sesuatu yang Muli yakini. Namun, orang kuat yang bahkan dia takuti ini, dibunuh oleh seorang pemuda yang genap berusia 20 tahun. Mimpi seperti kenyataan ini mendorong rasa takut pada Xiao Yan muncul di hati Muli dan memicu niat membunuhnya yang ganas. Musuh seperti ini, harus dibunuh dengan cara apapun. Perlahan mengangkat kepalanya, Muli bertukar pandang dengan Musi yang duduk di kursi pemimpin. Di mata ayah dan anak itu, yang memiliki karakter yang sama, adalah niat membunuh yang saling menguatkan. Fakta bahwa Xiao Yan bisa membunuh Hemeng berarti kekuatannya setara dengan Dou Ze bintang 8. Selain itu, Hemeng memiliki metode Ki Batu Huang tinggi dan akrab dengan dua teknik tinggi Huang Dou lainnya, yang akan menempatkannya di antara yang lebih kuat jika dibandingkan dengan orang lain dengan tingkat yang sama. Namun, dia masih dibunuh oleh Xiao Yan. Sepertinya orang ini memiliki teknik Dou dan metode Qi yang levelnya lebih tinggi. Suara Musi dipenuhi dengan rasa dingin yang jahat. Mulai besok dan seterusnya, semua anggota yang berbintang 5 Dou Ze atau lebih kuat akan menghapus lencana kepala serigala mereka dan bertindak sebagai tentara bayaran independen. Kami akan dibagi menjadi 5 tim pria dan memasuki pegunungan Magic Beast. Jika ada yang menemukan jejak Xiao Yan, segera gunakan peluit bambu untuk berkomunikasi. Wajah Musi dingin dan serius saat dia memberi perintah. Iya Pak, orang-orang yang berkumpul di bawahnya menjawab serempak. Saya tidak percaya bahwa bajingan kecil itu akan dapat melarikan diri dari tangan saya. Tangan Musi perlahan mengencang saat dia dengan dingin tertawa. Bajingan kecil, hari-harimu yang kurang ajar sudah berakhir. Bab 127, Pengepungan Besar Cahaya. Bulan yang jernih dan dingin perlahan tumpah dari langit, menutupi seluruh hutan dalam jaring perak yang samar dan misterius. Di salah satu puncak gunung, seorang pria muda mencengkeram cabang dengan erat sehingga pembuluh darah muncul di seluruh lengannya, dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia menggigit erat lengan bajunya. Punggung telanjang pemuda itu diolesi cairan merah, sementara lelaki tua yang tampak seperti ilusi saat ini menggunakan piring batu giok untuk menyebarkan cairan itu secara perlahan. Setiap kali tangannya bergerak untuk menyebarkan cairan, tubuh pemuda itu tersentak hebat. Hanya ketika lelaki tua itu telah mengoleskan cairan merah sampai benar-benar menutupi punggung lelaki muda itu, lelaki tua itu dengan enggan berhenti. Menurunkan kepalanya untuk menatap pemuda yang sangat kesakitan sehingga wajahnya menjadi kaku, lelaki tua itu dengan riang tertawa dan mengejek, bukankah itu nyaman? Nyaman? Pantatku asteris. Rasa sakit yang membakar keluar dari punggung Xiao Yan, menyebabkan dia segera mengutuk, dia sudah secara mental terluka oleh rasa sakit yang membakar. Hehe. Yao Lao terkekeh saat dia menunduk untuk menatap cairan merah yang bekerja di punggung Xiao Yan sebelum sedikit mengangguk dan kemudian bertanya, baiklah. Sudahkah Anda menyadari ambang batas ke bintang 7 Dou Ze? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan memutar matanya, bibirnya melengkung saat dia dengan enggan menjawab, baru sebulan sejak aku naik ke Dou Ze bintang 6, bagaimana mungkin aku melanjutkan dan mencapai ambang batas? 7 bintang begitu cepat. 3 bintang terakhir dari setiap peringkat adalah yang paling sulit untuk ditembus. Petik 2. Sejak kami pergi dalam perjalanan ini sampai sekarang, sudah hampir 5 bulan dan ada kurang dari 1 tahun waktu tersisa sampai janji yang kamu buat dengan gadis dari fraksi Mystic Cloud. Yao Lao tersenyum sambil berkata dengan acuh tak acuh. Sedikit linglung, Xiao Yan menjilat bibirnya, mengerutkan kening saat dia berkata, aku ingin tahu di level berapa dia sekarang.
2 tahun yang lalu dia sudah menjadi bintang 3 Douze dan menurut potensinya dan kekuatan fraksi Mystic Cloud, saya tidak berpikir bahwa dia akan lebih lemah dari saya. Memang, meskipun saya memiliki banyak cara untuk secara tiba-tiba membuat kekuatan Anda melambung, akan ada dampak yang sangat kuat. Jika metode rahasia ini digunakan, saya khawatir Anda akan selamanya terjebak di level itu. Yao Lao perlahan menjelaskan sambil melirik ke arah Xiao Yan yang diam sebelum melanjutkan, aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan metode rahasia itu, bahkan jika kamu akhirnya dikalahkan oleh gadis itu, harganya masih akan terlalu tinggi. Sehubungan dengan janji 3 tahun, aku tidak berencana untuk kalah darinya. Anda juga tahu betapa saya telah menderita selama 2 tahun ini. Dia adalah alasan mengapa saya berhasil menanggung semua kesulitan dan pelatihan pahit. Xiao Yan membalik tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bulan perak di langit malam, mengulurkan telapak tangan saat dia menyipitkan matanya sebelum menyuarakan dengan nada sedingin es. Perlahan-lahan menghela nafas, Xiao Yan menyandarkan kepalanya untuk melihat sosok Yao Lao yang agak ilusi, menggerakkan mulutnya saat dia berkata, dan awalnya guru setuju bahwa dia akan membantuku mengejarnya. Kamu bocah. Mengamati bajingan lucu Xiao Yan, Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, nyala api putih dan dingin muncul di tengah telapak tangannya. Menatap bola api saat menari dengan anggun, senyum tipis terbentuk di wajahnya yang sudah tua, jangan khawatir, jika aku bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan ini, aku tidak akan memiliki wajah untuk dibanggakan di depanmu. Aku bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu, bagaimanapun, itu hanya jika kamu punya waktu untuk mengikuti instruksiku untuk berlatih. Karena kamu terus diburu di seluruh pegunungan, kamu telah membuang banyak waktu berhargamu. Yao Lao bercanda. Memutar matanya, Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, sebenarnya guru hanya perlu kentut untuk menghapusnya sepenuhnya, namun kamu menolak untuk bergerak. Pak, sebuah telapak tangan memukul bagian belakang kepala Xiao Yan saat Yao Lao tersenyum sambil memarahi. Jika aku menyelesaikan setiap masalah untukmu, apa gunanya hidup? Apakah berjuang melawan orang lain bukanlah cara bagimu untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengalaman? Xiao Yan mengangkat bahunya sebelum sekali lagi membalikkan tubuhnya. Kesal, dia mengerang sebelum mengutuk dirinya sendiri. Bajingan itu, cepat atau lambat aku akan menyingkirkan mereka semua, ini buang-buang waktuku. Xiao Yan batuk kering sebelum dia tiba-tiba sekali lagi menggigit lengan bajunya dan berkata dengan suara teredam, Guru, lanjutkan. Mendengar kata-kata ini, Yao Lao sedikit terkejut, kamu masih bisa bertahan. Aku tidak punya banyak waktu untuk istirahat, pemuda itu membenamkan kepalanya ke dalam pakaiannya saat dia menjawab dengan nada teredam. Menatap pemuda yang sekali lagi menguatkan dirinya, Yao Lao linglung untuk sepersekian detik. Temperamen keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam inti anak muda itu menyebabkan ekspresi puas muncul di wajahnya, dengan senyum kecil, dia mengangguk dan sekali lagi mengambil sebotol Burning Blood dari storage ring sebelum memiringkannya. Di malam yang tenang, napas berkabut gemetar yang keluar dari sela-sela gigi pemuda itu perlahan berputar-putar tanpa menghilang. Sinar matahari yang terik menembus cabang-cabang, meninggalkan bintik-bintik kecil yang tak terhitung jumlahnya di hutan lebat, pemandangan yang sangat indah. Tubuh Xiao Yan meringkuk di tempat tersembunyi di hutan saat dia menyatukan alisnya dengan erat saat dia menatap sekelompok tentara bayaran di dekatnya. Tempat ini adalah jalan utama menuju pegunungan Magic Beast. Meskipun biasanya ada beberapa tentara bayaran yang lewat, hari ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Garis pandang Xiao Yan melewati semak-semak untuk menatap tajam pada tentara bayaran yang lewat. Lama kemudian, pupilnya tiba-tiba menyusut, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Banyak tim yang lewat di bawah tampak seolah-olah mereka baru saja disatukan untuk sementara. Namun saat mereka pindah, mereka cenderung menampilkan kebiasaan yang baru terlihat setelah sekian lama dan berlatih bersama. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Alisnya terjalin erat, Xiao Yan meludahkan akar rumput di mulutnya. Matanya berbalik untuk melihat-lihat sebelum dia dengan hati-hati menggali keluar dari semak-semak dan diam-diam berjalan ke hutan. Pakaian Xiao Yan diolesi dengan garis-garis hijau yang berasal dari jus rumput yang membuatnya sangat aman saat dia bersembunyi di hutan. Tersembunyi di tempat rahasia di dalam hutan lebat, Xiao Yan sekali lagi melihat 2 hingga 3 gelombang dari 5 tim pria. Bersembunyi sambil mengamati dengan cermat pergerakan tim tentara bayaran ini,
Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya bisa memastikan bahwa tentara bayaran yang terlihat seperti mereka ada di sini untuk menangkap binatang ajaib sebenarnya sedang mencari sesuatu yang lain. Meminjam penutup semak dan bau jus tanaman di tubuhnya untuk menyembunyikan dirinya, Xiao Yan berhasil menghindari tim tentara bayaran ini dan binatang ajaib yang berkeliaran di hutan. Setelah setengah sore investigasi di seluruh hutan, secara kebetulan, Xiao Yan akhirnya memahami identitas tim kecil tentara bayaran ini. Touch, mercenaris kepala serigala, touch. Sepertinya dengan membunuh komandan ketiga mereka, aku benar-benar melangkah ke sarang lebah. Mengetahui berita ini menyebabkan Xiao Yan sedikit tercengang. Sialan, bersembunyi selama sore dan menahan amarahku, kalian semua pantas mendapatkan nasib buruk. Tersembunyi di bayang-bayang, Xiao Yan menatap tim 5 orang yang secara bertahap memasuki hutan lebat saat dia diam-diam mencibir. Tim ini telah diamati oleh Xiao Yan untuk waktu yang lama. Ada 5 bintang 5 dozes dan Xiao Yan merasa dia bisa mengirim mereka semua, lebih jauh lagi. Dan karena mereka masuk ke dalam hutan lebat, dia tidak perlu takut bahwa dia akan terlihat oleh tim lain dan kemudian dikepung seperti pangsit. Mengikuti tim ini ke dalam hutan lebat, Xiao Yan tidak sebodoh itu untuk segera bergerak dari depan. Diam-diam bersembunyi di semak-semak di satu sisi, seperti ular berbisa yang mengintai mangsanya, dia dengan sabar dan diam-diam menunggu. Setelah Xiao Yan mengikuti tim untuk jarak yang jauh, tim akhirnya menghentikan kemajuan mereka untuk beristirahat. Saat beristirahat, salah satu tentara bayaran meninggalkan teman-temannya dan perlahan berjalan menuju semak kecil. Berbalik untuk berdiri di belakang pohon besar, tepat saat tentara bayaran bersiap-siap, kegelapan menutupi matanya diikuti dengan rasa sakit di lehernya saat kesadarannya dengan cepat memudar. Tidak lama setelah tentara bayaran itu pergi untuk buang air, teriakan yang keluar dari kunci karena panik terdengar, ada binatang ajaib peringkat 3. Mendengar teriakannya, beberapa tentara bayaran yang baru saja menyelesaikan istirahat mereka tiba-tiba tersentak. Salah satu dari mereka berbalik menghadap teman mereka yang kepalanya tertunduk dan melarikan diri ke arah mereka sebelum dengan ringan memarahi, "Sialan kamu, apakah kamu disedot oleh seorang wanita tadi malam? Ini adalah area terluar dari Magic Beast Mountain Range, bagaimana bisa ada peringkat 3 Magic Beast?" Petik 2. Sebelum suara omelan memudar, tentara bayaran dengan kepala menunduk sudah bergegas ke depannya. Cahaya dingin tiba-tiba keluar saat omelan yang belum sepenuhnya selesai oleh tentara bayaran itu dipotong pendek di tenggorokannya. Mengirim salah satu tentara bayaran dalam sekejap, sosok dengan kepala tertunduk tiba-tiba bergerak. Dengan mengangkat telapak tangannya, kekuatan penghisap yang ganas menarik tentara bayaran terjauh, yang masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, ke arahnya. Belati di tangannya ditembakkan dengan keras, dengan kejam mendarat di leher tentara bayaran yang baru saja menepi. Ini Xiao Yan. Dalam 10 detik singkat, kehidupan 2 bintang kelima doze dengan mudah diakhiri oleh Xiao Yan yang menyamar. Akhirnya, 2 tentara bayaran lainnya mendapatkan kembali akalnya. Tentara bayaran yang lebih tua tiba-tiba menendang temannya di sampingnya ke arah Xiao Yan yang mendekat dengan cepat sebelum dengan cepat menarik seruling pendek dari mansetnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia bisa meledakkannya, dia diinterupsi oleh sosok hitam yang muncul dalam sekejap di depannya, dengan kejam mendaratkan tendangan ganas di dadanya. Puci. Darah dengan keras menyembur dari mulutnya. Meminjam kekuatan dorong dari energi Qi, tubuh tentara bayaran yang lebih tua itu terbang di udara, menelusuri parabola dan dengan sedikit kekuatan terakhir di dalam tubuhnya, dia meniup peluit di mulutnya, memancarkan gelombang suara pendek tapi intens. Gelombang suara dikirim keluar dari seruling pendek sebelum menyebar ke segala arah. Dengan ekspresi muram, tangan Xiao Yan terangkat dan pedangnya jatuh saat Xiao Yan mengakhiri nafas terakhir dari tentara bayaran yang sekarat itu. Mengangkat kepalanya untuk menatap keluar hutan lebat, di sana, sosok-sosok mulai terbang. "Sial, aku meremehkan orang-orang ini," Xiao Yan mengutuk dengan suara rendah sebelum dia berbalik untuk lari. Jiji. Ketika Xiao Yan berbalik untuk melarikan diri, di luar hutan lebat di belakangnya, banyak suara peluit terus terdengar. Pada saat ini, semua tentara bayaran dengan cepat bergegas menuju ke arah hutan lebat. "Tangkap dia!" Di belakangnya, sekelompok besar tentara bayaran mati-matian mengejar sosok yang samar-samar terlihat di depan mereka saat teriakan terus terdengar di hutan lebat. Ya Tuhan, taruhannya benar-benar tinggi sekarang. Melirik ke arah sekelompok besar tentara bayaran mengejarnya, sudut mulut Xiao Yan menarik ejekan.
Agak tertekan, dia menggelengkan kepalanya sebelum meminjam garis-garis hijau di tubuhnya sebagai penutup untuk terus melarikan diri melalui semak-semak. Sekali lagi berlari jarak jauh, kulit Xiaoyan tiba-tiba berubah. Memutar kepalanya, Xiaoyan melihat bahwa di depan sekelompok tentara bayaran, seorang pria parubaya dengan kulit muram bergegas ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Melihat Xiaoyan menoleh, senyum ganas muncul di wajah pria parubaya itu. Raungan rendah, melewati semak-semak dan masuk ke telinga Xiaoyan. Bajingan kecil, hari ini tubuhmu akan dikubur di dalam pegunungan Magic Beast ini. Bab 128, Pengejaran Pembunuh. Ketenangan pegunungan binatang ajaib terganggu oleh pengejaran yang tiba-tiba. Banyak teriakan keras dan suara pengejaran bergema di seluruh pegunungan yang tenang. Karena besarnya kelompok yang terlibat dalam pengejaran, bahkan tentara bayaran yang berburu binatang ajaib menghentikan langkah mereka dan menatap kelompok besar yang bergegas melewati mereka. Karena penasaran, beberapa tentara bayaran bergabung dengan kelompok besar dan mulai berlari. Mereka ingin melihat siapa yang bisa menarik serangan skala besar seperti itu. Tangkap Xiaoyan. Orang itu memiliki metode Qi kelas Suan bersamanya. Petik 2. Selama pengejaran, Musi membuka mulutnya dan berteriak setelah menyadari bahwa ada banyak tentara bayaran yang berdiri di samping mengamati. Setelah mendengar pemimpin perusahaan mereka berteriak, perusahaan tentara bayaran kepala serigala di belakang juga dengan cerdas mulai mengulangi kata-kata pemimpin mereka. Seketika, teriakan Xiaoyan yang memiliki metode Suan Tierqi menyebar ke seluruh pegunungan. Begitu kata-kata, metode Suan Tierqi memasuki telinga mereka, hampir semua tentara bayaran menghentikan pekerjaan mereka dan saling bertukar pandang serakah. Setelah keheningan singkat, seseorang akhirnya tidak dapat menahan godaan metode Qi tingkat Suan. Dia meraih senjatanya dan mulai mengejar bayangan yang menghilang dan muncul dari jarak yang cukup jauh. Dengan seseorang yang memimpin, tentara bayaran di sekitarnya yang ragu-ragu juga mempercepat langkah mereka dan berteriak saat mereka bergabung dengan pasukan yang mengejar. Tangisan dari belakangnya juga masuk ke telinga Xiaoyan. Setelah melihat sekilas ke pesta pengejaran yang semakin besar, warna wajahnya berubah saat dia dengan lembut mengutuk, dasar bajingan yang kejam. Xiaoyan melarikan diri melalui hutan lebat dengan langkah cepat saat dia melirik sekelilingnya. Setelah itu, dia berlari menuju daerah dengan penampilan paling sering dari binatang ajaib. Datanglah padaku. Saya ingin melihat apakah ada lebih banyak dari Anda atau lebih banyak binatang ajaib di pegunungan binatang buas ajaib. Sambil tertawa, Xiaoyan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Anak nakal, mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri hari ini. Dari belakang Xiaoyan, suara dingin Musi yang ditemani oleh Douqi seperti auman singa yang menggema di seluruh hutan lebat. Xiaoyan mengabaikan ancaman yang tidak berarti ini dan hanya fokus untuk bergegas ke depan. Melihat bagaimana Xiaoyan mengabaikan tangisannya, sudut mulut Musi berkedut. Matanya yang menciut terfokus pada sosok di depan yang perlahan-lahan meningkatkan keunggulannya dan mengerutkan kening. Kecepatan Xiaoyan memang melebihi harapannya. Musi perlahan melepaskan napasnya dan mengguncang tubuhnya. Douqi hijau samar dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Suara lembut yang dalam bergetar dari tenggorokannya, teknik Huangdou, langkah angin melonjak. Mengikuti suara Musi, sejumlah besar Douqi hijau tiba-tiba mengalir dari kakinya dan gumpalan angin terbentuk di bawah kedua kakinya. Ketika kakinya menginjak tanah, tubuh Musi tiba-tiba melesat ke depan. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sialan, suara angin pecah yang berasal dari belakangnya menyebabkan Xiaoyan buru-buru menoleh. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat Musi dengan marah melaju ke arahnya. Mengangkat jarinya, Xiaoyan menarik pil pemulihan energi ke telapak tangannya yang dengan cepat dia telan. Douqi di tubuhnya yang telah habis secara bertahap pulih. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Melihat bahwa jarak antara dia dan Xiaoyan semakin menyempit, niat membunuh yang jahat muncul di wajah Musi saat dia berkata dengan keras. Bunuh ibumu, kau hantu berkepala besar. Xiaoyan berbalik dan memarahi sebelum melambaikan tangan kanannya ke belakang. Kekuatan ganas dan tak berbentuk menyembur keluar dari tangannya. Kekuatannya mungkin tidak berbentuk tetapi Musi bisa merasakan tekanan angin yang disebabkan olehnya. Tanpa penundaan, dia dengan dingin mendengus dan melemparkan pukulan kuat ke depan. Segera, kekuatan ganas muncul di depannya dan meledak ke depan. Akhirnya, itu menabrak kekuatan tak berbentuk. Bang!
Hantaman dari dua kekuatan intens secara langsung mencukur lapisan dari hutan yang muncul di rumput. Beberapa batang pohon yang lemah juga patah. Kamu memang memiliki kekuatan, tidak heran kamu begitu kurang ajar. Mata Musi dipenuhi dengan kejutan setelah pertukaran pertama mereka. Dia tertawa dingin sebelum dengan kasar melangkah dari tanah sekali lagi dan menembakkan tubuhnya ke depan lebih dari 10 meter. Berat, ini akhirnya. Setelah beberapa langkah berulang, Musi semakin dekat dengan Xiao Yan. Dia tertawa terbahak-bahak ketika dia mengamati pemuda itu. Berlari dengan sekuat tenaga. Akhiri ibumu. Mulut Xiao Yan dipenuhi dengan kata-kata vulgar, membuat marah mengejar Musi sejauh wajah yang terakhir berubah warna. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melirik wajah gelap Musi yang sedang mengejar. Tidak jauh di belakangnya adalah kerumunan tentara bayaran besar yang mengejarnya. Mendesah tak berdaya, Xiao Yan dengan erat menekan bibirnya dan dengan dua tangan, melepaskan penguasa Suan berat dari punggungnya. Langkah kakinya menjadi lebih berat saat dia menarik penggaris dari punggungnya, menjentikkan pergelangan tangannya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Kamu bisa perlahan mengejarku. Aku tidak akan bermain denganmu. Setelah berbalik dan mengejek dengan dingin, Xiao Yan dengan paksa menginjak tanah. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dengan pakaian bergaris berwarna hijau, dia dengan cepat berubah menjadi bayangan hijau, melarikan diri ke hutan lebat yang gelap seperti macan tutul hijau. Wajah Musi berubah saat melihat kecepatan Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Seketika, dia merasa situasinya agak sulit dipercaya. Bahkan dengan kekuatan Dou Si Bintang 2 dan kelincahan teknik Dou, dia masih tidak bisa mengejar Dou Ze belaka. Ini adalah pukulan besar baginya. Sepertinya dia mendapatkan cukup banyak dari gua. Karena tidak dapat memahami latar belakang Xiao Yan, Musi hanya bisa mengaitkan kejadian abnormal ini dengan harta karun misterius di gua gunung. Pada saat yang sama dia memikirkan alasan ini, tekad Musi untuk membunuh Xiao Yan tumbuh sedikit lebih kuat. Mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan menghilang ke dalam hutan lebat, kecepatan kaki Musi sekali lagi meningkat secara signifikan saat dia menyerbu ke dalam hutan yang gelap dan dingin. Tepat saat dia memasuki hutan, sebuah kekuatan yang membawa angin kencang melesat ke arahnya. Warna wajah Musi tenggelam. Dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya, membiarkan doukinya menggumpal sebelum dengan marah menebas bagian depannya. Suas! Suara pisau tajam memotong daging itu menyedihkan dan menusuk ke telinga. Mencicit. Suara melengking keluar saat benda yang bersentuhan dengan pedang Musi adalah binatang ajaib peringkat 1, tikus haus darah. Musi tanpa ekspresi mengguncang tikus haus darah dari pedangnya saat dia melihat bayangan dari jarak yang cukup jauh berlari di dalam hutan lebat. Dia menggerakkan kakinya dan hendak mengejar ketika 10 tikus haus darah lainnya menerkamnya. Dihentikan oleh tikus haus darah yang sedikit lebih kecil dari setengah ukuran seseorang menyebabkan wajah Musi menjadi mengerikan. Hal-hal ini mungkin tidak dapat menyakitinya tetapi mereka akan dapat memperlambat pengejarannya. Sama seperti Musi merasakan sakit kepala, kerumunan besar tentara bayaran di belakangnya menyusul. Ketika mereka melihat bahwa pemimpin perusahaan mereka diblokir oleh sekelompok tikus haus darah, mereka segera menarik senjata mereka dan mencegat kelompok 10 tikus haus darah ditambah. Mengejar. Setelah menendang tikus haus darah yang menerkamnya, Musi melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin. Mengikuti perintah Musi, pengejaran tanpa henti lainnya dimulai sekali lagi. Di bawah tindakan melarikan diri dan mengejar, pegunungan yang damai berubah menjadi berantakan. Sebagai sumber dari semua ini, Xiao Yan tanpa malu-malu menyeret penduduk pegunungan ke dalamnya. Oleh karena itu, tentara bayaran yang mengejar di belakangnya tidak hanya gagal melukai Xiao Yan tetapi juga mengalami banyak luka yang disebabkan oleh serangan berbagai binatang ajaib. Setelah pengejaran berlangsung hampir sepanjang sore, akhirnya ada beberapa tentara bayaran yang tidak bisa lagi menahan pengejaran tanpa tujuan ini dan mulai keluar dari kerumunan. Saat lebih banyak tentara bayaran keluar, kerumunan yang mengejar mulai menyusut. Pada akhirnya, hanya ada perusahaan tentara bayaran kepala serigala dan beberapa tentara bayaran yang diliputi oleh keinginan untuk metode Suan Qi dan terus bertahan dalam pengejaran. Setelah melangkah dengan sepasang kaki yang agak mati rasa saat dia berlari agak jauh, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap bulan sabit yang goyah di langit. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Ketekunan orang-orang di belakangnya melampaui harapannya. Sepertinya kita memasuki wilayah dalam dari pegunungan Magic Beast, bajingan ini. Bukankah dia takut bertemu dengan binatang sihir tingkat tinggi? Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih,
Xiaoyan menoleh dan melirik wajah padat Musi. Dia menarik sudut bibirnya dan mengutuk, orang gila. Mata Musi terpaku pada sosok hitam yang muncul dan menghilang di depannya. Sebuah kecemasan muncul di hatinya. Jika mereka terus mengejar, mereka akhirnya akan memasuki wilayah dalam dari pegunungan Magic Beast. Ketika saat itu tiba, pria itu dapat secara acak memilih arah dan bersembunyi tetapi mereka tidak akan dapat melakukannya dengan begitu banyak orang. Saat hatinya ragu apakah dia harus mundur, Musi tiba-tiba menyadari bahwa bayangan yang berjalan di depannya tiba-tiba berhenti. Dia tertegun sejenak sebelum kebahagiaan tak terkendali muncul di wajahnya. Kakinya melangkah dan tubuhnya melompat ke depan. Ketika dia mendekati sosok itu, Musi menyadari bahwa jarak yang dekat adalah jurang yang lebarnya puluhan meter. Di luar itu adalah wilayah bagian dalam dari pegunungan Magic Beast. Deat abis, haha, Xiaoyan, pengejaran sudah berakhir. Musi berkata dengan sinis saat dia secara bertahap berhenti tidak jauh dari Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya dengan cepat membentuk setengah lingkaran, mengelilingi Xiaoyan. Menghadapi jurang dengan warna mengerikan di wajahnya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hanya ada 2 jalur ke wilayah dalam dari pegunungan Magic Beast. Selain 2 jalur ini, tempat-tempat lain dikelilingi oleh jurang. Dia tidak menyangka bahwa pelariannya yang acak akan berakhir dengan dia terjebak di sini. Xiaoyan, serahkan apa yang telah kamu peroleh dari gua. Dia melangkah maju dan dengan dingin berkata, haruskah aku benar-benar memberikannya padamu? Tatapan Xiaoyan menyapu tentara bayaran independen itu sebelum tiba-tiba tersenyum pada Musi. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi tentara bayaran di sekitarnya menjadi tidak wajar. Banyak dari mereka adalah tentara bayaran independen yang telah menghabiskan banyak usaha untuk mengejar. Mereka tidak ingin semua keuntungan diberikan kepada perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Dia menatap dingin pada Xiaoyan, jelas memahami niat Xiaoyan untuk mempermainkan mereka satu sama lain. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata, semuanya, Xiaoyan telah membunuh lusinan orang yang tergabung dalam perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Bahkan Hemeng juga mati di tangannya. Skor darah ini adalah sesuatu yang akan dia bayar dengan nyawanya. Adapun hal yang dia dapatkan dari Gua Gunung, itu pada awalnya adalah sesuatu yang ditemukan oleh putraku. Hari ini, kita hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Saya harap tidak ada dari Anda yang menghalangi kami. Ketika semuanya beres, saya akan memberikan hadiah yang lumayan. Petik 2. Ketika kata-kata Musi keluar dari mulutnya, semua orang mengerti niatnya. Jelas bahwa dia berniat untuk mengantongi semuanya. Musi menyapu pandangannya yang tajam ke seluruh tentara bayaran independen. Dia melambaikan tangannya dan anggota perusahaan tentara bayaran kepala serigala dengan cepat mengeluarkan senjata. Mereka dari pinggang mereka. Setelah itu, mereka dengan dingin menatap tentara bayaran independen yang masih berpikir, niat membunuh mereka jelas. Dengan perusahaan tentara bayaran kepala serigala melebihi jumlah mereka, tentara bayaran independen ini, terlepas dari seberapa enggan mereka merasa, hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah menakut-nakuti tentara bayaran independen ini, Musi akhirnya mengalihkan pandangan dinginnya kembali ke Xiaoyan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang di tangannya dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan, yang punggungnya menghadap ke jurang. Jika kamu menyerahkan barang-barang itu sekarang, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Menatap wajah jahat Musi, Xiaoyan hanya mengangkat bahu dan menghela nafas. Dia menjentikkan telapak tangannya, menyebabkan penggaris berat berwarna hitam besar muncul di tangannya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menopangnya dengan bahunya. Dia kemudian mengangkat kepalanya sedikit, mengungkapkan senyum tipis. Jika Anda punya nyali, datang dan dapatkan. Bab 129, Pertarungan 1 lawan 1 dengan Dousi. Mengamati pemuda yang tiba-tiba menjadi tenang, Musi menyatukan alisnya dan dengan erat memegang pedang di tangannya saat dia dengan dingin mengejek, aku tidak percaya bahwa kamu bisa menumbuhkan sayap hari ini dan terbang menjauh. Melangkah ke depan, Musi perlahan menuju Xiaoyan. Ketika dia cukup dekat, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke depan. Pedang di tangannya menebas Xiaoyan dengan marah. Merasakan kekuatan angin kencang yang pecah di depannya, wajah Xiaoyan menjadi serius. Adousi dan Douze pada dasarnya adalah 2 kategori yang berbeda. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan 10 ronde di bawah serangan Musi.
Mengandalkan kemampuan menghindarnya yang luar biasa, Xiaoyan sedikit menggeser tubuhnya dan mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa, menghindari serangan Musi yang ditujukan untuk merasakan kekuatan Xiaoyan. Kaki Xiaoyan terjalin dan anehnya muncul di sebelah kiri Musi. Douqi di tubuhnya mengalir saat dia mengangkat Heavy Swan Ruler dengan tangan kanannya dan dengan keras menghantam kepala Musi. Kekuatan marah di atas Musi tidak membuatnya panik. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan keras menebasnya di atas kepalanya. Dentang, penguasa hitam dan pedang itu bentrok, mengirimkan kilauan terbang. Suara logam yang jernih bergema di jurang maut. Saat pertama kali dia bertukar pukulan dengan Douqi, Xiaoyan mengalami kekuatan Douqi yang dimiliki oleh Douqi. Kekuatan yang ditransmisikan melalui Heavy Swan Ruler sudah cukup untuk mendorongnya mundur beberapa langkah. Dibandingkan dengan banyak langkah yang diambil Xiaoyan, tindakan Musi tampak jauh lebih tenang, hanya mundur setengah langkah sebelum tubuhnya berangsur-angsur berhenti bergerak. Pemimpin perusahaan, bunuh dia. Balas dendam untuk pemimpin perusahaan ketiga. Petik 2. Bunuh dia. Melihat bahwa Xiaoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah satu pukulan, mercenaris kepala serigala di sekitarnya segera mulai menangis dengan penuh semangat. Senjata yang sangat berat. Dengan tatapan kaget, Musi menatap tajam pada penguasa Suan berat di tangan Xiaoyan. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia dengan dingin berbicara sambil menatap Xiaoyan, "Jika hanya ini yang kamu miliki, kamu harus segera menyerahkan harta itu." Menjentikkan tangannya yang agak mati rasa, Xiaoyan menatap Musi dengan mata yang dalam dan dingin. Dia perlahan mengangkat penggaris berat di tangannya dan menghela nafas panjang. Selanjutnya, dia menutup matanya di depan semua orang. Melihat perilaku aneh Xiaoyan, Musi mengerutkan kening, tidak yakin tentang apa yang coba dilakukan oleh mantan tentara bayaran di sekitarnya juga terpana oleh Xiaoyan. Namun, sesaat kemudian, mereka hanya melipat tangan. Tatapan mengejek mereka seperti melihat tikus jatuh ke cakar kucing dan menderita kematian yang tak terhindarkan. Di mata mereka, tidak mungkin Xiaoyan bisa melarikan diri dari tangan bintang 2 Douqi terlepas dari seberapa keras dia berjuang. Saat tatapannya dingin menatap mata tertutup Xiaoyan, kegelisahan muncul di hati Musi. Ini terutama terjadi ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di sekitarnya menjadi lebih ganas. Kegelisahan ini langsung muncul di wajahnya. Merasa tidak nyaman, Musi memegang pedangnya dan dengan hati-hati melangkah ke arah Xiaoyan. Dia tidak percaya diri karena perbedaan peringkat mereka. Melihat ekspresi serius Musi, tentara bayaran di sekitarnya juga mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka bertukar pandang dan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman pada senjata mereka. Mencoba bertingkah misterius, mati. Sekali lagi, Musi melangkah maju dan memasuki jangkauan serangannya. Ekspresi mengancam muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia memegang pedang di tangan dan menebas tenggorokan Xiaoyan. Terlambat. Sepasang mata tertutup rapat tiba-tiba terbuka sebagai mulut Xiaoyan meludahkan dua kata. Penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba terangkat. Panas ekstrim yang berada di bawah kendali Xiaoyan untuk pertama kalinya muncul di permukaan penguasa. Tsunami pemecah api. Mengikuti tangisan Xiaoyan di dalam hatinya, energi langit dan bumi di atas jurang tiba-tiba melonjak. Energi yang terlihat dengan gila-gilaan mengalir ke penguasa Suan berat di tangan Xiaoyan seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka. Dengan penuangan energi yang tidak terkendali, panas hebat yang dipancarkan dari permukaan penguasa Suan berat semakin panas. Pada saat yang sama, garis aneh pada penggaris juga mengeluarkan cahaya merah menyala. Setelah tangisan di hatinya, Douqi di tubuh Xiaoyan mulai mengalir keluar seperti air pasang. Hanya dalam sedetik, tubuhnya yang dipenuhi dengan Douqi menjadi kosong. Merasa bahwa Douqi di tubuhnya akan segera habis, Xiaoyan dengan cepat menelan pil pemulihan energi, yang sebelumnya dia masukkan ke dalam mulutnya. Dengan dukungan dari Douqi yang dibuat oleh pil pemulihan energi, Xiaoyan memperoleh kekuatan yang tersisa untuk melepaskan serangan. Penguasa Suan berat yang telah berubah menjadi warna merah menyala dengan suhu yang sangat tinggi ditarik melalui udara dan menebas ke arah Musi dengan wajah terkejutnya. Dari kejauhan, udara yang dilalui tubuh sang penguasa tampak terdistorsi seolah-olah ada sesuatu yang mengepul. Setelah Xiaoyan memasukkan utas terakhir Douqi ke penguasa Suan berat, ujung penggaris melintas. Lampu merah sabit sepanjang 5 kaki dilepaskan dari penggaris seperti kilat. Ditemani oleh suhu yang sangat tinggi, itu dengan ganas meretas ke arah Musi.
Sebuah lampu merah berkedip muncul di mata Musi. Ketika lampu merah sabit dilepaskan, mata Musi sudah menyempit seukuran kepala jarum. Douqi mengembun menjadi bentuk di luar tubuh. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan setidaknya kekuatan seorang Dadoushi untuk berhasil. Bagaimana bocah di depannya yang hanya seorang Douze ini melepaskan serangan kondensasi Douqi yang begitu sempurna. Kejutan di hatinya hanya berlangsung sesaat. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan ini. Douqi di tubuhnya mengalir deras dan Douqi berwarna hijau pucat menutupi pedangnya seperti menempelkan lapisan energi hijau ke permukaan pedang. Pisau angin menari. Setelah melepaskan napas dalam-dalam, pedang di tangan Musi tiba-tiba mulai menari dengan gila. Banyak bayangan berwarna hijau dari pedang terus muncul di depannya. Di mata orang lain, seolah-olah Musi telah membentuk jaring pisau. Dancing Wind Blade, ini adalah teknik Dou level tertinggi yang bisa digunakan Musi, level Suan rendah. Dengan mengandalkan teknik Dou ini, dia telah mengambil gelar yang terkuat di kota Qingshan. Saat menghadapi serangan yang tidak diketahui dan misterius ini, Musi yang selalu berhati-hati menggunakan gerakan terkuatnya untuk bermain aman. Lampu bulan sabit merah tiba dalam sekejap. Sebelum tentara bayaran di sekitarnya dapat mengamati apa itu lampu merah, ledakan seperti guntur tiba-tiba terdengar di atas jurang. Bang! Saat guntur seperti suara mati, tanah tempat Musi berdiri tersebar di udara. Setelah itu, sebuah bayangan tiba-tiba ditembakkan dari tanah yang berserakan. Kaki bayangan itu menyeret tanah di bawahnya saat bayangan itu didorong mundur lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di pohon besar. Seketika, pohon itu pecah. Baru pada saat itulah bayangan manusia secara bertahap berhenti. Ketika semua orang menatap sosok bayangan, mereka langsung menghirup udara dingin. Sosok bayangan yang penampilannya berantakan itu sebenarnya adalah dua bintang Doushi, Musi. Menatap tajam pada Musi, yang wajahnya tampak putih dan ketakutan, semua orang menelan air liur mereka. Selanjutnya, mereka secara kebetulan mengalihkan pandangan mereka ke tempat di mana tanah tersebar di mana-mana, menemukan banyak garis retakan menyebar dari sana. Garis retakan ini akhirnya berhenti secara bertahap setelah menyebar lebih dari 10 meter. Di tengah di mana garis retakan itu berasal, sebuah lubang sedalam 1 meter dan lebar setengah meter muncul di depan mata mereka. Di atas jurang, semuanya diam. Semua orang menatap lubang yang melotot dan kemudian pada wajah pucat Musi sebelum merasakan gelombang pusing. Bagaimana seseorang dengan kekuatan kira-kira bintang 8 Douze benar-benar mampu mengubah Doushi bintang 2 yang telah menggunakan teknik Suan Dou rendah menjadi keadaan yang begitu mengerikan. Realitas brutal menyebabkan sudut mulut semua orang berkedut seperti sedang menderita stroke. Tanah yang tersebar akhirnya menjadi tenang, secara bertahap mengungkapkan sosok seorang pria muda yang memegang penggaris berat di tangannya. Wajah pemuda itu juga pucat. Tangannya memegang erat penguasa hitam saat mata hitamnya memancarkan fanatisme yang menyebabkan orang lain menggigil. Meskipun menggunakan teknik di Dou ini hampir menyebabkan Xiao Yan mengalami reaksi berbahaya karena tidak menghabiskan lebih banyak Douqi daripada yang sebenarnya, Xiao Yan sangat puas dengan kekuatan yang dilepaskannya. Kesenjangan antara Douze dan Doushi dengan mudah diisi oleh kekuatan menakutkan dari teknik di Dou ini. Setelah batuk keras beberapa kali, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil pemulihan energi, dan dengan cepat melemparkannya ke mulutnya. Dia menyapu tatapan tebal dan dingin ke tentara bayaran di sekitarnya. Dengan tampilan menakutkan sebelumnya, semua tatapan yang dia temui dengan cepat menghindarinya karena takut. Bunuh dia. Lakukan. Musi dengan kasar mendorong tentara bayaran yang mendukungnya. Bagian tengah telapak tangannya sudah pecah dan darah segar menetes ke seluruh pakaiannya. Wajahnya memiliki tampilan mengancam yang tampak hampir gila. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan teror muncul di hati pemimpin perusahaan yang berpengalaman ini. Dengan usianya yang masih muda, Xiao Yan telah terbukti memiliki kecepatan pertumbuhan yang luar biasa. Selain itu, dia memiliki teknik Dou yang misterius namun sangat kuat. Musuh semacam ini adalah mimpi buruk semua orang. Jika ada obat yang bisa kembali dan membatalkan apa yang dia lakukan, Musi lebih suka tidak memprovokasi pemuda misterius ini. Tentu saja, obat seperti itu tidak ada di dunia ini. Dengan demikian, ketakutan di hati Musi secara alami berubah menjadi niat membunuh yang fanatik. Hanya dengan membunuh Xiao Yan dia bisa menemukan kedamaian. Pada saat ini, Musi bahkan rela meninggalkan harta yang dimiliki Xiao Yan.
Bunuh dia. Dia telah menghabiskan semua energinya. Dia menangis dengan seluruh kekuatannya. Mendengar perintah pemimpin perusahaan, tentara bayaran yang ragu-ragu di sekitarnya hanya bisa dengan erat menggenggam senjata mereka dan dengan hati-hati menelan Xiao Yan saat mereka maju ke arahnya. Kamu harus mati hari ini. Suara mengancam Musi menangis saat dia menatap tajam pada pemuda yang berdiri di tepi tebing. Maaf, tapi aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke wajah Musi yang terdistorsi dengan ekspresi seram. Sebuah flus muncul di wajah putih Xiao Yan. Tubuhnya sedikit gemetar saat sayap elang hitam pekat selebar setengah meter tiba-tiba muncul dari punggungnya. Ketika mereka melihat sayap elang di punggung Xiao Yan, semua orang sekali lagi tercengang. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan dia tiba-tiba melompat ke dalam jurang. Di bawah tatapan terpana semua orang, Xiao Yan mengepakkan sayapnya beberapa kali lagi saat dia terbang tidak merata menuju tebing di sisi lain. Saya akan mengingat upaya hari ini untuk membunuh saya dan pasti akan membalas Anda untuk itu di masa depan. Punggung pemuda itu menghilang ke dalam kegelapan tetapi tawannya yang lembut dan dingin terus bergema di udara. Bab 130, Terobosan ke-7 bintang. Mengontrol tubuhnya yang mengejutkan, Xiao Yan gemetar ketakutan saat dia terbang puluhan meter melintasi jurang yang dalam. Ketika dia mencapai sisi lain, dia bahkan tidak punya waktu untuk turun sebelum tubuhnya memberitahunya bahwa dia keluar dari Douqi dan dia dengan cepat menarik Ziyun Wings di punggungnya. Segera, di udara, sosok seseorang menjerit sedih sebelum jatuh dalam garis lurus, tegak lurus, ke padang rumput yang lembut. Tubuh yang telah mencapai batasnya, sekali lagi mengalami kerusakan akibat jatuh yang menyebabkan Xiao Yan pingsan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Hanya setelah Xiao Yan kehilangan kesadaran, Yao Lao keluar dari ring. Menatap Xiao Yan yang compang camping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Dengan kedua tangan, dia mendukung Xiao Yan sebelum perlahan bergerak menuju bagian terdalam dari pegunungan Magic Beast. Untuk melangkah lebih jauh menggunakan teknik Dido dengan paksa, benar-benar pria yang sembrono. Dalam kegelapan tidurnya, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa seluruh tubuhnya tampak terendam cairan pendingin. Aliran demi aliran energi lembut dan ringan menggali ke dalam tubuhnya melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya dan diam-diam mengalir di dalam tubuhnya. Energi secara bertahap mendapatkan kembali jalur Qi-nya karena penggunaan Douqi yang berlebihan telah mengakibatkan jalur Qi yang agak rusak. Setelah jalur Qi dan daging telah diperbaiki ke keadaan semula, energi lembut yang mengalir di tubuh mengikuti jalur Qi, berputar dan berputar hingga akhirnya mengalir ke pusaran Douqi yang terletak di perut bagian bawah. Dengan asupan energi baru yang tiba-tiba, Qi Vortex yang semula lambat berputar tiba-tiba berputar lebih cepat seolah-olah telah diisi turbo. Mengikuti percepatan Qi Vortex, energi yang mengalir di Qi Pates dengan cepat mengerumuni Qi Vortex. Bahkan setelah Qi Vortex telah menyedot semua energi di Qi Pates, itu tidak menghentikan penghisapan yang rakus. Setelah dengan cepat berputar beberapa putaran, gaya tarik yang lebih ganas dipancarkan dari dalam pusaran. Segera, semakin banyak energi lembut dalam cairan aneh yang mengelilingi tubuh Xiao Yan tersedot ke dalam tubuhnya sebelum disempurnakan di jalur Qi dan dituangkan ke dalam Qi Vortex yang berkembang secara bertahap. Proses penyerapan tanpa akhir ini berlanjut di Xiao Yan yang tidak sadar untuk waktu yang tidak diketahui. Dia hanya bisa menebak secara samar berapa lama itu berlangsung. Energi dari luar menjadi semakin lemah, sampai akhirnya benar-benar memudar. Baru saat itulah dia akhirnya menembus kegelapan kesadarannya dan dengan samar membuka matanya. Apa yang pertama kali terpantul di matanya adalah sebuah gua yang luas, di empat dinding gua, beberapa batu cahaya bulan ditangguhkan untuk penerangan. Sedikit menggerakkan tubuhnya yang mati rasa, dia mendengar suara, hua-hua, air. Memiringkan kepalanya ke bawah untuk melihat, dia menemukan bahwa tubuhnya berada di lubang kecil yang terbuat dari batu. Lubang ini telah diisi dengan air jernih, namun dari sedikit warna hijau yang tertinggal di air, kemungkinan air ini bukan dari sumber air alami. Mengayunkan telapak tangannya di air untuk sementara waktu, Xiao Yan menyadari bahwa ada energi yang kuat dan murni dalam cairan hijau muda. Dia menangkupkan beberapa di tangannya dan membawanya ke bawah hidungnya untuk mengendusnya. Agak tercengang, dia dengan lembut berkata, "Ini air obat. Ini memang air obat, saya membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk membuat kolam kecil cairan pemulihan jiwa untuk Anda."
Sebuah suara tua terdengar dari luar gua saat sosok ilusi Yao Lao melayang masuk seperti hantu. Datang ke sisi lubang batu kecil, saat Yao Lao memeriksa Xiao Yan saat ini. Dengan ekspresi puas muncul di matanya, dia berkata, saya awalnya berpikir bahwa Anda akan mengambil setengah bulan istirahat untuk pulih. Namun, hanya dalam 5 hari, Anda tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi juga berhasil menemukan hikmah dalam kemalangan ini dengan menyentuh gerbang bintang 7 Douse. Melihat keadaan Anda saat ini, mungkin dengan beberapa hari pelatihan lagi, Anda harus masuk ke level bintang 7 Douse. Petik 2. Aku sudah keluar selama 5 hari. Kata-kata Yao Lao menyebabkan mata Xiao Yan terbuka karena terkejut saat dia berseru. Iya, Yao Lao mengangguk sambil melirik Xiao Yan sebelum mengerutkan kening dan menegur muridnya, kamu anak nakal, kamu jelas bisa menggunakan Si Yun Wings segera untuk melarikan diri, namun kamu bersikeras pamer dengan paksa menggunakan teknik di Rengdou, jika memang begitu, bukan karena bantuanku dalam mengaktifkan Si Yun Wings, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dengan senyum canggung, Xiao Yan tanpa daya tertawa pahit sebelum berkata, baiklah, saya akui bahwa saya benar-benar ingin mencoba teknik di Rengdou untuk melihat apakah itu bisa mengalahkan Dou Si, itu sebabnya saya mengambil risiko, dan tinggal. Kamu menyebut hal yang kamu gunakan teknik di Rengdou. Jangan mempermalukan keterampilan itu lebih jauh. Bibir Yao Lao melengkung saat dia berkata sambil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dengan senyum malu, Xiao Yan tidak berani membantah lebih jauh. Memalingkan pandangannya untuk menyapu ke seberang gua, dia bertanya, saat ini, kita harus berada di area dalam dari Magic Beast Mountain Renkan. Iya, ini adalah tempat yang saya pilih dengan cermat, semua binatang sihir peringkat tinggi di dekatnya telah saya bersihkan. Anda dapat berjalan hingga 100 meter dari tempat ini tetapi Anda masih harus berhati-hati terhadap binatang ajaib yang mungkin masuk secara acak. Di tempat ini, binatang ajaib manapun dapat dengan mudah membunuhmu dengan sekali sapuan. Yao Lao mengingatkan sambil menganggukkan kepalanya. Tanpa daya menganggukkan kepalanya mengerti, Xiao Yan perlahan berdiri dari lubang batu kecil sebelum mengambil pakaian itu ke satu sisi dan memakainya dengan tergesa-gesa. Berapa lama kita akan tinggal di sini? Xiao Yan melompat turun dari atas lubang, jumlah Douqi yang melimpah di tubuhnya menyebabkan dia menjadi agak energik. Dengan kuat meninju udara, dia menoleh untuk bertanya. Sampai kamu menjadi Dou Si. Yao Lao menjawab sambil mengembalikan cincin penyimpanan Xiao Yan. Selama periode waktu ini, kamu bisa merasa nyaman saat kamu berlatih di sini. Apapun yang berkaitan dengan balas dendam bisa menunggu sampai kamu menjadi Dou Si. Selain itu, Anda tidak bisa ketinggalan dalam alkimia. Ada banyak bahan obat di area dalam dari pegunungan Magic Beast. Temukan apapun yang Anda butuhkan untuk latihan, jika tidak, Anda harus bergantung pada saya untuk membantu Anda memperbaiki pil setiap saat. Yao Lao menginstruksikan saat dia melihat Xiao Yan mengambil penguasa berat misterius dan meletakkannya di punggungnya. Sambil menyeringai, Xiao Yan mengangguk dan membawa penguasa berat misterius itu, dia perlahan berjalan keluar dari gua. Setelah mencapai tempat yang aman ini dan menjauhkan dirinya dari pengejaran dan pembunuhan yang menjengkelkan, Xiao Yan tidak mengalami gangguan apapun. Saat dia diam-diam berlatih, Douqi di tubuhnya menjadi lembut dan kaya, seperti fermentasi anggur yang baik. Pada hari ketiga setelah dia sadar kembali, saat melakukan pelatihan meditasi, Xiao Yan memiliki terobosan dan maju ke bintang 7 Douse. Tidak ada sedikit pun perlawanan dalam terobosan kali ini, melainkan berjalan semulus bagaimana air mengalir melalui sungai. Xiao Yan juga sangat senang dengan peningkatan kekuatannya ini. Setelah membuat terobosan ke bintang 7 Douse, pelatihan Xiao Yan melambat, sangat sulit untuk membuat terobosan untuk 3 bintang terakhir dari setiap level. Jadi untuk 2 bintang terakhir, Xiao Yan hanya bisa menunggu mereka datang secara alami. Jika dia mencoba terburu-buru, mungkin ada beberapa efek samping. Meskipun waktu yang dihabiskan untuk pelatihan Douqi telah berkurang banyak, jadwal Xiao Yan untuk latihan teknik Dou menjadi semakin ketat. Sekitar lebih dari 100 meter dari gua ada air terjun lain yang ditemukan dengan cermat oleh Yao Lao. Di sini, Xiao Yan yang telah menjadi bintang 7 Douse, dilatih selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya mencapai dasar minimum yang diminta oleh Yao Lao untuk menggunakan teknik di Rengdou. Dari bawah air terjun, Xiao Yan berenang ke pantai dan menyeka air dari tubuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya,
dia menghela nafas panjang, bahunya yang dulu berat menjadi jauh lebih ringan. Baru sekarang Xiao Yan diyakinkan bahwa ketika dia menggunakan teknik di Rengdo, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang memalukan dan lemah seperti sebelumnya. Duduk di atas batu di samping air terjun, Xiao Yan dengan santai berjemur di bawah sinar matahari. Mengambil kuali obat yang dia beli di kota Wutan dari storage ring, dia juga mengambil setumpuk besar bahan obat yang berbeda, menutupi permukaan batu. Menatap kuali obat di depannya, Xiao Yan menggosokkan kedua tangannya. Tangan kirinya dengan ringan menempel ke mulut api saat dia menginginkan seutas doki dari Ki Vortex mengalir ke telapak tangannya sebelum memasuki mulut api dengan suara "pu" yang teredam. Doki mengalami transformasi aneh dari mulut api kuali obat dan berubah menjadi api kuning yang agak dalam. Saat dia melihat nyala api yang telah menjadi warna yang lebih dalam dari sebelumnya, Xiao Yan tersenyum, puas. Menunggu sampai api menghangatkan kuali obat sebelum tangan kanannya memulai proses pemilihan dari berbagai bahan obat. Xiao Yan tidak berencana menggunakan resep Yao Lao untuk alkimia kali ini. Diketahui bahwa setiap alkemis perlu meneliti dan membuat resepnya sendiri. Seorang alkemis tanpa resep pribadinya hanya akan merasa canggung ketika dia berhubungan dengan rekan-rekan lainnya. Jadi setiap alkemis akan menggunakan seluruh hatinya untuk menghasilkan resep pribadi dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, lebih baik resepnya bermutu tinggi. Telapak tangan Xiao Yan memindahkan ratusan jenis tanaman obat di depannya dan dengan gerakan cepat, dia meraih buah merah yang mengeluarkan bau aneh. Markisa ular, biasanya ditemukan tumbuh di tempat gelap yang digunakan ular ajaib bermutu tinggi untuk sanggama, karakter seperti ular yang berlebihan. Buah ini memiliki efek afrodisiak. Setelah memetik buah markisa ular, Xiao Yan sekali lagi mengambil 7 atau 8 jenis bahan obat secara berurutan. Semua bahan obat ini semuanya tanpa kecuali bahan yang memiliki efek seperti afrodisiak. Melihat Xiao Yan berlatih alkimia, Yao Lao juga diam-diam melayang keluar dari ring. Namun begitu dia melihat bahan-bahan yang dipilih Xiao Yan, alisnya yang sudah tua terangkat, meskipun segera setelah dia tetap diam saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Setelah memilih bahan obat, Xiao Yan melemparkan buah berwarna merah ke dalam kuali obat terlebih dahulu. Mengontrol nyala api, air di dalam buah itu dengan cepat dipanggang. Segera, buah merah berubah menjadi bubuk halus berwarna merah. Dengan perhatian penuh pada bagian dalam kuali obat, Xiao Yan sekali lagi melemparkan tangkai bunga 7 daun berwarna merah muda. Bunga ini dikenal sebagai bunga desire. Aroma yang dipancarkannya biasanya menyebabkan binatang ajaib yang ada di dekatnya berguling-guling sambil terus melolong. Setelah memurnikan bunga keinginan menjadi bubuk halus, Xiao Yan segera menindaklanjuti dengan melemparkan sisa bahan obat ke dalamnya. Akhirnya, 7 atau 8 bubuk berwarna berbeda berkumpul. Akhirnya, mencampur bola kecil cairan yang dimurnikan dari bunga keinginan dengan seluruh tumpukan bubuk, semuanya benar-benar menyatu menjadi cairan berwarna merah muda. Setelah menggunakan api suhu tinggi untuk mendidihkan semua air dari cairan merah muda, bola bubuk putih pucat dibiarkan mengambang di kuali obat. Menatap bola bubuk putih, Xiao Yan menyeringai. Dengan lambaian tangannya, dia membuka tutup kuali dan menggunakan telapak tangannya untuk menyedot semua bubuk dari kuali dan ke dalam botol giok di tangannya. Saat Xiao Yan mengagumi produk alkimia pertamanya, dia agak buru-buru menggunakan tangannya untuk mengoleskan sedikit bedak sebelum menggunakan lidahnya untuk mencicipinya. Fiuh, sukses. Saat bedak masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Xiao Yan terasa sedikit gatal dan panas. Menggunakan doukinya, dia menekan panas yang gatal, ekspresi tersenyum di wajahnya dipenuhi dengan kejahatan yang langka. Batuk tua dari belakang punggungnya menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi merah padam. Dia bergegas menyembunyikan botol transparan itu. Berhenti menyembunyikannya, itu hanya sebotol afrodisiak. Resep pertama dari banyak alkemis pria adalah hal semacam ini. Laki-laki, tanpa diduga, Yao Lao tidak menegurnya tetapi malah mengolok-olok Xiao Yan. Sedikit tercengang, Xiao Yan menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yao Lao, dia terkekeh dan bertanya, "Guru, mungkinkah Anda juga membuat hal semacam ini untuk pertama kalinya?" Kata-kata ini menyebabkan wajah tua Yao Lao memerah, agak terhina, dia melambaikan lengan bajunya, "Kamu pikir aku akan seperti kamu melakukan hal yang tidak pantas seperti ini?" Menatap tampilan bingung Yao Lao, semuanya masuk ke dalam pikiran Xiao Yan, sudut mulutnya tertarik ke atas saat dia berdiri. Tepat ketika dia bermaksud mengatur segalanya,
Gelombang energi yang hebat dan auman singa yang menggelegar tiba-tiba meledak di langit. Mendengar auman singa yang ganas, kulit Yao Lao sedikit berubah. Matanya beralih menatap langit di kejauhan. Di sana, adalah asal mula energi kekerasan. Dengan bantuan penglihatannya yang tajam, Yao Lao tampak samar-samar melihat sosok wanita yang cantik dan anggun. Itu adalah auman singa bersayap ametis peringkat 6. Orang macam apa yang berani mengganggunya? Peringkat 6 binatang ajaib. Pupil Xiaoyan sedikit menyusut saat dia menelan, itu sebanding dengan praktisi manusia tingkat Do Huang. Siapa yang berani menarik kumisnya? TL, AK, bikin marah.